Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tren yang banyak penulis temui akhir-akhir ini adalah bahwa kualitas oli pelumas di mobil itu sekarang kualitasnya turun. Jadi kalau biasanya penulis ngomong oli dealer motor itu kualitasnya paling buruk di pasaran, dan ya sekarang ini jadi makin banyak bukti bahwa ya pelumas mobil juga itu kualitasnya buruk. Jadi ada dua contoh ya. Yang satu ada bro yang ya setelah servis kedua pakai oli resmi, pakai oli apa ya, oli apa, itu mobilnya mengalami masalah. Jadi sampai overheat, sampai habis atau apa gitu ya. Padahal servis kedua ya otomatis umur kendaraan ya masih muda ya. Servis kedua pirang kilometer sih kalau mobil. Tapi yang jelas servis kedua itu kan masih garansi ya. Masih garansi itu artinya ya harusnya kondisi mesin itu masih tidak mengalami masalah apa-apa, tapi itu ternyata mengalami masalah. Jadi yo aneh gitu ya, kenapa kok kendaraan masih muda masih mengalami servis kedua, masih habis servis kedua sudah ada problem. Kan harusnya namanya kendaraan baru kan nggak boleh ada masalah. Dan ya itu pun ketika diklaimkan nggak ada yang namanya gratis macam-macam ya. Jadi selain biaya opo gitu ya dibebankan ke konsumen. Jadi satu, kendaraannya masih servis kedua sudah bermasalah. Yang berikutnya adalah jelas masih masa garansi, tapi nggak dapat garansi, nggak dapat penggantian total full gitu ya. Nah, kasus itu terjadi karena oli. Yang masalah adalah olinya rusak, menyebabkan overheat macam-macam. Terus kasus kedua adalah soal oli matic, oli mobil matic, baik CVT maupun transmisi matic. Ini soal penggantian olinya. Dan ini penulis lihat di Facebooknya Ahmad Subaghi ya. Ini mekanik yang sering sharing hasil kerjanya dia, dan dia nunjukkan bahwa pada mobil matic ya yang sudah berapa ribu kilometer, sudah 20.000 atau berapa, itu kondisi olinya sangat buruk. Dan hal ini jadi bahasan lagi setelah ada orang yang mencoba membela pabrikan dengan ngomong bahwa oli pabrikan itu didesain sehingga bisa 30.000 km 40.000 km. Jadi kan kalau penggantian oli pabrikan itu 40.000 km untuk oli transmisi matic. Tapi ya ternyata setelah separuhnya itu kondisi olinya sudah parah. Jadi rekomendasinya itu adalah gantinya per 13.000 atau berapa lah. Entah kalau transmisi manual ya, mestinya ya ada contoh lagi di mana olinya itu buruk. Dan kebetulan juga Pak Ahmad Subaghi ini rekomendasi oli transmisinya juga merek Idemitsu ya. Jadi ya menurut penulis wajar lah kalau masa penggantian olinya itu segitu ya. Karena memang oli Idemitsu itu kalau versi Indonesianya itu
olinya sangat buruk ya. Kalau versi luar negeri mungkin beda lagi, tapi kalau versi Indonesia oli Idemitsu itu super sangat buruk. Tapi ya dua kasus ini jadi bukti ya bahwa ya oli mobil itu buruk. Dari pabrikannya juga ya harus kacau lah ya. Yang namanya Idemitsu Shell kan yo terkenal buruk. Kayak oli Shell itu sudah beberapa kali ya penulis cerita juga bahwa oli Shell itu bikin mesinnya berlumpur, dan ini juga berdasarkan masukan dari pemirsa. Jadi nggak cuma informasi di Facebook saja, dari pemirsa juga kasih konfirmasi bahwa oh saya pakai oli Shell itu mesinnya jadi berlumpur, padahal belinya di SPBU. Biasanya kalau ada kasus lumpur gini dari mekaniknya ya sok tahu ngomong oh ini karena oli palsu ya. Padahal kalau konsumennya diklarifikasi ya ngomongnya ya oli asli. Tapi oli Shell sendiri memang ya wajar lah kalau bikin berlumpur. Karena apa? Karena olinya cepet hitam. Ya terakhir penulis beli 2 kali ya, yang beli di SPBU terakhir oli Shell Rimula R4 Plus sama oli Shell HX3, beli di SPBU nya Shell. Tapi jelas bahwa bahan olinya itu cepat hitam. Nah kalau bahan olinya cepat hitam ya jangan harapkanlah bisa bebas dari lumpur. Apalagi ketika olinya kemudian dipakai sampai warna hitamnya parah. Ya kebiasaan orang Indonesia atau ya mekanik Indonesia, oli hitam itu dianggap masih oke. Padahal ya kalau sudah hitam itu merupakan merupakan pertanda bahwa olinya sudah mulai merusak, sudah mulai bikin lumpur. Makin parah juga ya ketika rekomendasi pabrikan itu adalah oli 0W20. Jadi ya rekomendasi 0W20 ini jelas nggak cocok ya untuk Indonesia, karena ya suhunya panas. Kenapa kok dikasih rekomendasi untuk negara bersalju? Harusnya untuk Indonesia ya jangan sampai menggunakan oli yang terlalu encer. Dan buktinya apa? Buktinya adalah jadinya kendaraan-kendaraan yang menggunakan oli 0W20 itu mengalami aus yang berlebihan, sehingga mengalami yang namanya fuel dilution, yang olinya cepat habis, mampir oli ya. Tapi ya yang paling jelas ya suara mesin kasar dan performa nggak oke. Oli yang terlalu encer itu nggak akan meningkatkan performa. Memang oli lebih encer itu bisa meningkatkan performa, tapi ada limitnya. Ada limit. Jadi ketika oli itu sudah terlalu encer dan tidak bisa lagi jadi bantalan antara permukaan logam yang bergesekan, ya dia nggak akan melumasi lagi, nggak akan bikin licin lagi, tapi bikin peret, bikin seret, bikin performa itu turun, bikin nggak bisa maksimal. Yang paling jelas itu ya untuk kecepatan tinggi ya, biasanya di atas 100 ya, ketika angin sudah mulai jadi hambatan besar sehingga tenaga dibutuhkan untuk melawan angin. Nah di saat ini banyak ya kendaraan-kendaraan yang nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Karena olinya itu nggak melicinkan, karena olinya itu menghambat. Begitu tekanan karena tenaga yang dibutuhkan meningkat, tekanan meningkat jadi makin peret. Padahal kalau olinya bagus, tekanan meningkat nggak akan sampai jadi peret, masih akan tetap licin. Dan buktinya juga ya, nggak sedikit orang yang pakai oli Mesran B40
jadi makin kencang kendaraannya, mobilnya. Ya entah penulis bisa nemu contoh atau enggak, karena ya cukup sering juga orang yang testimoni setelah pakai B40 kendaraannya jadi bisa kencang. Sayangnya komen tiap hari lebih dari 50 ya. Jadi yo wis di antara ribuan komen itu ada komen yang ngomong, oh mobil saya jadi lebih kencang pakai meseran B40 atau kalau dulu meseran SE40. Jadi enak, kecepatan di atas 100. Dulu itu nggak bisa lega, sekarang bisa. Terakhir juga ada yang ngomong Xenia apa Avanza jalan 170 anteng ngalahin mobil-mobil yang cc nya gede-gede. Jadi apa, walau cc nya kecil tapi bisa kencang, jejer sama mobil cc gede-gede. Padahal sebelumnya nggak bisa. Ya sebenarnya cukup aneh juga ya kalau sebelumnya itu nggak bisa meraih kecepatan segitu. Ya berarti kalau mobilnya nggak kuat kecepatan segitu ada masalah, dan masalahnya ternyata sumbernya dari oli yang terlalu encer, terus oli yang kualitasnya buruk. Ya sayangnya memang di Indonesia ini lagi-lagi ya standar pengujian olinya itu kacau gitu loh. Jadi uji penguapan yang jadi fokus utama sementara itu kestabilan oksidasi, transfer stability tidak jadi acuan sama sekali. Dan ya sayangnya ini sudah apa ya istilahnya, sudah kadung salah kaprah fatal mulai dari sumbernya. Karena bahkan orang yang bekerja di lembaga pengujian oli pun ngomong oli yang baik itu adalah oli yang viscosity index-nya tinggi. Padahal untuk Indonesia bukan oli viscosity index tinggi yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah oli dengan shear stability index yang tinggi. Artinya oli dipakai kencang, penurunan kekentalannya nggak banyak. Jadi kalau kita lihat standar oli dunia itu, untuk data oli ada yang namanya HTHS. HTHS ini merupakan angka pemilihan kekentalan yang paling penting lah untuk standar ya. Jadi orang untuk melihat kekentalan oli itu tidak lihat KV100-nya, tapi lihat dari HTHS-nya untuk menentukan seberapa kental oli tersebut setelah mengalami shear. Jadi mengapa dulu ada standar oli diesel itu HTHS-nya minim 3,5? Karena itu menentukan kekentalan oli setelah mengalami beban. Jadi itu yang dipentingkan. Nah, selesai komplain, solusinya apa terus? Aduh, maaf ya, kalau untuk solusi penulis itu sulit. Karena ya untuk oli transmisi entah mengapa pabrikan itu ngasih yang jelek. Ya sayangnya penulis nggak pernah coba oli ATF, oli CVT-nya mobil, oli matiknya mobil ya. Tapi dari oli gardanya saja lah. Oli apa jenenge? GL4, GL5-nya. Oli roret itu. Kan kualitasnya buruk itu dibanding dengan oli mesinnya. Penulis ya nyobanya juga nggak tanggung-tanggung. Olinya dipakai sebagai oli mesin. Dibanding dengan merek GGI ya, GGI 140. Ya memang GGI 140 itu kekentalannya salah. Jadi kalau yang 140 itu penulis rasakan lebih cocok jadi SAE 90-nya oli transmisi. Yang kalau oli mesin adalah
20W50. Oli GGI 140 ketika dipakai jadi oli mesin itu rasanya ya kayak oli 20W50 tapi kurang aditif. Wes itu tok. Seandainya ditambah aditif bakal oke olinya. Aditifnya ya aditif yang lumayan komplit ya. Jadi aditif ada yang gasoli G1000, ada apa jenenge minyak goreng, ya pokoknya bisa lengkap lah ya. Kalau yang sekarang ya Steliron lah, itu wes cukup wes. GGI 140 jadi kayak oli 20W50 tapi yang kekentalannya cukup stabil. Ya memang agak mudah menguap tapi ya kekentalannya stabil itu yang sangat dicari. Sementara itu roret 140 memang kentalnya kayak 140 beneran kayaknya, karena memang kental sekali. Tapi begitu dipakai di kendaraan, dipakai sebagai oli mesin, nggak berapa jauh langsung kerasa seperti oli 10W40 atau lebih encer lagi, mungkin 10W30. Sama-sama kerasa nggak ada aditifnya. Tapi yang paling parah itu adalah encernya ya, sangat cepet encer. Di uji panggang oli juga cepat sekali jadi hitam. Jadi kalau untuk oli transmisi, wah wis, entah kenapa kok buruk. Hal yang sama juga berlaku untuk Varia Tradingco. Entah kenapa oli transmisinya juga sangat buruk, cepat sekali hitam gitu ya. Kalau untuk oli transmisi, oli Win, penulis nggak berani untuk oli mesin karena yo saking buruknya olinya itu ya. Jadi menghitamnya rasanya lebih parah daripada ketika pakai roret. Jadi ya penulis nggak berani pakai. Dipakai untuk oli transmisi saja juga penulis sudah coba 1000 km. Wah hirang ya. Terus mulai gelap juga ada glitter. Jadi ya penulis cuma bisa rekomendasi merek lain lah, bukan Pertamina, bukan Varia Tradingco, ya jelas bukan Shell, bukan apa mana Castrol, bukan Idemitsu, bukan Nippon Oil. Merek rekomendasi ya Petronas, apa mana Ravenol, apa mana oh ya, wah sayangnya nggak bisa nyebut banyak. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.